Selamat datang di channel ini. Sekarang mungkin kita coba membahas tentang satu pendekatan riset dalam riset pasar atau riset pengguna, yaitu riset kuantitatif atau pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali informasi dari orang-orang, di mana yang biasanya kita akan ukur adalah signifikansi. Jadi misal mengukur kesukaan orang-orang, mereka itu cenderung lebih suka barang A atau barang B, lebih cenderung memilih model pengantaran A atau pengantaran B, cenderung memilih model diskon yang bentuknya cashback ataukah yang bentuknya potongan langsung. Nah, biasanya kalau kita melakukan pendekatan kuantitatif dalam kasus ini, maka kita akan mencari tahu nih, di antara pilihan-pilihan tersebut, umumnya pelanggan kita itu cenderung memilih yang mana atau signifikan memilih yang mana, maka dilakukanlah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini sering kita jumpai sebenarnya pada saat kita menyelesaikan tugas kuliah, kemudian pada saat kita menyelesaikan tugas akhir. Biasanya metode-metode yang digunakan di kampus itu banyak yang menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini sebenarnya diperkenalkan ya sekitar abad 19. Atau paradigma yang ada di belakang metode kuantitatif ini namanya paradigma positivisme. Jadi positivisme itu beranggapan bahwa kebenaran itu harus bisa diukur dan cara kita mengukurnya itu harus objektif. Dia membagi kebenaran itu ke dalam 3 level gitu ya, 3 level kebenaran. Menurut paradigma positivisme, kebenaran level pertama itu adalah kebenaran yang sifatnya teologis. Ini menurut paradigma tersebut ya. Kebenaran teologis itu adalah kebenaran yang diambil dari sumber-sumber ajaran agama atau keyakinan. Jadi misalnya suatu penyakit itu menimpa satu wilayah itu dikarenakan ketidakpatuhan masyarakat yang ada di situ terhadap ajaran-ajaran yang berlaku di wilayah tersebut. Maka oleh paradigma positivisme itu dianggap sebagai kebenaran teologis atau kebenaran di level pertama. Di level kedua, kebenaran metafisis. Jadi kebenaran yang masih bersifat abstrak. Contohnya kebenaran-kebenaran yang itu diformulasikan oleh logika filsafat misalnya. Jadi misal masih dalam kasus wabah penyakit dalam wilayah tadi, filsafat mengatakan bahwa adanya perubahan perilaku dari kondisi awal ke kondisi yang setelah berubah itu membuat masyarakat itu akhirnya tidak bisa menyesuaikan diri. Akhirnya terdapat pola-pola yang berubah dan muncullah wabah itu, sehingga itu bisa menjangkiti masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Ini kebenaran yang sebenarnya sudah masuk ke dalam logika menurut paradigma positivisme, tetapi ini masih metafisis begitu, masih abstrak. Menurut paradigma positivisme, kebenaran yang objektif itu adalah kebenaran positif yang memang bisa diukur dan bisa dilihat. Misalnya wabah penyakit tadi, maka paradigma positivisme memandang bahwa terjadinya satu penyakit itu disebabkan karena faktor A, faktor B, faktor C, dan itu bisa diukur secara medis, bisa terlihat, kemudian dampaknya bisa kelihatan dan muncul langkah-langkah antisipasi untuk mengobati wabah tersebut. Jadi kebenaran itu ada 3 level menurut paradigma positivisme. Nah, karena kebenaran positif itu sesuatu yang bisa diukur, maka alat ukurnya itu harus objektif. Dalam riset kuantitatif, termasuk dalam riset pasar ya, atau riset pengguna, yang biasa dilakukan itu misalnya survei, kemudian eksperimen. Eksperimen itu misalnya melakukan testing, entah itu A/B testing atau preference testing, atau analisis data statistik, data sekunder yang ada. Dari sana kita akan melihat angka-angka dan kita bisa tahu nih, oh ternyata pilihan orang-orang itu signifikan ke A atau signifikan ke B atau ke C dan seterusnya. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui kepuasan pelanggan misalnya, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menyebar survei,
kemudian menanyakan kepuasan mereka terhadap layanan kita. Hasilnya kemudian kita analisis menggunakan tool analisis ya, sehingga kita tahu tingkat kepuasan orang-orang terhadap layanan kita itu berapa persen sih sebenarnya. Terus dari sana bisa kita analisis lebih dalam lagi. Yang paling puas itu adalah segmen pelanggan yang seperti apa, sementara yang kurang puas itu adalah segmen yang mana. Kemudian dalam analisis yang lebih jauh, kita bisa tahu juga nih apa yang bisa membuat mereka puas dan apa faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas. Riset kuantitatif ini memiliki kekuatan dalam menghitung proporsi tentunya. Kita bisa langsung melihat mana yang prioritas dan mana yang kurang prioritas untuk kita jalankan, karena kita bisa melihat langsung angka-angka gitu kan. Tapi kekurangannya adalah riset kuantitatif itu bisa sangat bias dalam 3 hal.